Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jose Fernando. Saya mahasiswa Sistem Informasi Bilingual angkatan 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran manajemen proyek sistem informasi. Di antaranya saya akan menjelaskan judul proyek saya, tujuan proyek, manfaat proyek, metode yang digunakan, sumber daya manusia proyek, dan rancangan anggaran biaya proyek. Baiklah, yang pertama adalah judul proyek, di mana judul proyek ini adalah pengembangan sistem pengelolaan keuangan sekolah berbasis web dengan metode waterfall pada SMP IT UMI ABY. Yang kedua, tujuan proyek, yaitu membuat pengembangan sistem pengelolaan keuangan sekolah yang berbasis web secara sistematis sehingga sistem informasi keterlambatan pembayaran yang dibuat benar-benar berguna dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada bagian yang membutuhkannya. Yang ketiga adalah mendukung rencana pemanfaatan fasilitas yang tersedia dengan membuat sistem pengelolaan keuangan sekolah. Yang keempat adalah membantu mempermudah bagian keuangan membuat laporan keuangan. Yang ketiga, manfaat proyek. Manfaat proyek yang pertama adalah memudahkan SMP IT UMI ABY dalam mengelola keuangan. Yang kedua adalah mengurangi potensi kesalahan pada sistem yang lama. Baiklah, yang keempat itu ada metodenya. Metodenya adalah metode SDLC, yaitu yang digunakan adalah waterfall. Dalam waterfall, yang pertama yang dilakukan adalah requirement analysis, yaitu analisis kebutuhan sistem. Yang kedua adalah sistem desain, yaitu membuat desain sistem itu sendiri. Yang ketiga implementation, yaitu implementasi coding yang telah dibuat desainnya. Yang keempat melakukan integration dan testing, di mana itu melakukan integrasi pada coding, database, UI, dan lain-lain, dan melakukan testing pada sistem yang telah dibuat. Yang kelima adalah operation dan maintenance, di mana di situ sistem beroperasi dan sistem akan dilakukan maintenance atau pemeliharaan. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram struktur pelaksana proyek yang telah saya buat. Jadi, yang pada pengembangan ini terdapat project manager yang akan memimpin pembangunan project hingga selesai, dan di bawah project leader terdapat manajer yang berdasarkan pembagian kelompoknya. Jadi dalam manajer tersebut terdapat staf dan tenaga ahli. Pada staf, dalam manajer analisis perancangan, terdapat observer. Observer ini sendiri bertugas untuk melakukan observasi dan analisis fungsi bisnis langsung pada lokasi proyek. Yang kedua, dokumentator. Bertugas untuk melakukan dokumentasi hasil observasi dan dokumentasi workflow bisnis. Yang ketiga, sekretaris, yang bertugas untuk membantu untuk menuliskan dokumen dalam proyek ini. Dan dalam manajer analisis perancangan terdapat tenaga ahli, yaitu sistem analis, di mana sistem analis di sini bertanggung jawab atas penelitian, perancangan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Dan yang kedua ada manajer perancangan desain sistem. Terdapat juga staffnya, yaitu technical writer, di mana di sini technical writer bertugas untuk membuat instruksi, panduan penggunaan barang, dan membuat pertanyaan yang sering diajukan. Yang kedua, dokumentator mempersiapkan
data hasil pengumpulan dokumentasi, dan staf administrator yang akan membantu tenaga ahli dalam membuat rancangan-rancangan desain sistem. Dan tenaga ahli sistem analis itu dia melakukan rancangan UML, rancangan use case, dan UI designer adalah seseorang yang menggunakan komunikasi dari pengguna, user dengan sistem pada sebuah program, mulai dari aplikasi website, mobile, ataupun software. Dan UI designer ini sebagai orang yang merancang UI itu sendiri. Yang ketiga ada manajer implementasi sistem, di mana stafnya ada sekretaris, dokumentator, staf administrator, staf supporting. Di mana sekretaris akan membantu pengumpulan dokumentasi pada perancangan desain sistem, dan dokumentator juga membantu sekretaris. Dan staf administrator dan staf supporting saling membantu untuk membantu database administrator, membantu UI designer, dan juga programmer serta application integrator. Di mana database administrator ini bertugas untuk memegang kendali atas basis data perusahaan yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memegang otoritas. Dan programmer ini sendiri bertugas untuk membuat coding backend sistemnya. Dan yang application integrator itu bertugas untuk melakukan integrasi seluruh komponen untuk membentuk sistem. Dan yang terakhir ada manager testing system, di mana stafnya staff administrator dan staff supporting yang akan membantu dalam melakukan tester. Dan sistem tester sendiri bertugas untuk melakukan testing dan memberikan kekurangan apa saja pada sistem. Saya akan menjelaskan rancangan anggaran biaya proyek saya. Yang pertama ada melakukan observasi langsung ke SMP IT Umi ABY, di mana SDM yang bekerja itu observer, jumlahnya 1 orang, lama hari kerjanya 1, jumlah honornya 80.000, total bayar SDM-nya 80.000, alat tulis 1 dengan harganya 50.000, totalnya 50.000, alat transportasi, mobil 1 hari, biaya transportasinya 100.000. Jadi total keseluruhan server itu 150.000. Yang kedua ada dokumentasi flow map business process yang dilakukan oleh dokumentator, jumlah orangnya 1, lama hari kerjanya 1, jumlah honornya juga 80.000. Yang dibutuhkan itu alat tulis, alat rekam, jumlahnya 1 juga, harganya 50.000 untuk alat tulis dan 250.000 untuk alat rekam. Dan selanjutnya mobil. Dan mobil ini saya tidak masukkan karena observer dokumentator melakukan perjalanan secara bersama-sama, jadi biayanya tetap sama. Jadi total keseluruhan dokumentator itu 300.000. Yang ketiga melihat workflow sistem yang ada yang dilakukan observer. Jumlah orang 1, lama hari kerja 1, jumlah honor 80.000. Dan yang dibutuhkan alat tulis dan mobil, dan ini dilakukan hari yang sama sehingga tidak dikenakan biaya. Kemudian melihat prosedur workflow yang berjalan, dilakukan observer kembali dengan jumlah orang 1, lama hari kerja juga 1, jumlah honornya 80.000. Yang dibutuhkan juga alat tulis dan alat transportasinya mobil, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi tidak dikenakan biaya.
Yang kelima, analisis kekurangan workflow yang berjalan yang dilakukan sistem analis dan dibantu sekretaris, di mana selama hari kerja sistem analis itu 2 hari, di mana 1 hari langsung ke sana dan yang kedua langsung melakukan analisis di kantor, sehingga pembayarannya SDM-nya 250.000 per hari untuk sistem analis, sehingga total bayarnya 5.000, sedangkan sekretaris 160.000. Dan yang dibutuhkan itu komputer tenaga ahli 8 juta dan alat tulis 50.000, sehingga menjadi total keseluruhannya 8.050.000 pada analisis kekurangan pada workflow yang berjalan. Kemudian analisis kebutuhan fungsional yang dilakukan sistem analis kembali. Dan lama hari kerjanya 2 hari dengan biaya SDM 250.000, totalnya 55.000. Yang dibutuhkan komputer tenaga ahli yang sudah dibeli pada rancangan anggaran sebelumnya. Kemudian sistem analis lagi melakukan analisis kebutuhan non-fungsional dan waktu jamnya 2 hari juga dengan biaya 250.000 per hari, sehingga menjadi 5.000. Yang dibutuhkan juga komputer tenaga ahli saja. Selanjutnya adalah mengumpulkan data untuk membuat desain sistem, di mana SDM yang bekerja adalah dokumentator, technical writer, di mana itu lama bekerja itu 1 hari dan masing-masing orang juga 1. Dan gaji dokumentator itu 80.000 dan technical writer itu 100.000. Yang dibutuhkan itu komputer staff dan printer. Komputer staff dengan harga 4 juta dan printer dengan 800.000. Jadi total keseluruhan pada tax ini 4.800.000. Kemudian mempelajari dokumen hasil analisis kebutuhan yang dilakukan technical writer dan lama kerjanya 3 hari. Jadi total keseluruhan gajinya jadi 300.000. Yang dibutuhkan itu komputer staff, printer, dan kertas printer. Namun biaya yang dicantumkan hanya kertas printer saja karena komputer staff dan printer telah dibeli sebelumnya. Kemudian desain use case diagram, di mana yang bekerja itu sistem analis yang dibantu staf administrator dengan lama waktu 2 hari. Untuk sistem analis itu gajinya 250.000, sehingga dalam waktu 2 hari itu menjadi 5.000, dan staf administrator dari gajinya adalah 80.000 dan selama 2 hari jadi 160.000. Yang dibutuhkan komputer tenaga ahli dan komputer staff. Dan pada desain activity sequence plus hierarchy chart itu tetap sama yang bekerjanya, dan lama waktunya juga sama-sama 2 hari, dan yang dibutuhkan peralatannya komputer tenaga ahli dan komputer staff. Dan kemudian saya akan menjelaskan desain interface yang bekerja adalah UI designer 2 orang dan staff administrator 1. Dan lama kerjanya juga 4 hari. Dan gaji UI designer dalam 4 hari yaitu 300.000, sehingga menjadi 2.400.000, dan staff administrator 320.000. Yang dibutuhkan komputer tenaga ahli dan komputer staff juga. Pada tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data untuk implementasi. 1.
SDM yang dibutuhkan sekretaris dan dokumentator. Dan lama kerjanya 1 hari. Yang dibutuhkan itu komputer staff dan alat tulis dari data-data yang telah dikumpulkan. Dan gaji masing-masing yaitu sekretaris dan dokumentator itu 80.000. Yang selanjutnya itu mempelajari dokumentasi pada tahap desain sistem. Yang pertama itu UI designer yang bekerja, programmer, database administrator, application integrator, di mana mereka bekerja untuk mempelajari dokumentasi tersebut. Untuk UI designer 2 orang, programmer 2 orang, database administrator 1 orang, dan application integrator 1 orang. Gaji masing-masing 300.000. Yang dibutuhkan kertas printer yang telah dibeli pada task sebelumnya. Kemudian membuat database system. Yang dibutuhkan itu SDM-nya itu yaitu database administrator, staff administrator, dan staff supporting yang membantu database administrator. Yang dibutuhkan alatnya itu komputer tenaga ahli dan komputer staff. Kemudian membuat user interface. Yang SDM yang dibutuhkan adalah UI designer dan dibantu staff administrator, staff supporting. Di mana lama kerjanya 4 hari. Dan gajinya adalah 300.000 per orang untuk UI designer dan 80.000 per staff administrator dan staff supporting, di mana total gaji UI designer 2.400.000 dan staff administrator dan supporting itu 320.000. Kemudian membuat backend system. SDM yang dibutuhkan itu programmer 2 orang, staff administrator 1 orang, staff supporting 1 orang. Lama kerjanya 4 hari, masing-masing juga untuk programmer 300.000 gajinya, staff administrator 80.000 dan supporting 80.000. Sehingga total gaji programmer 2.400.000, staff supporting 320.000, staff administrator 320.000. Yang dibutuhkan itu alatnya komputer tenaga ahli dan komputer staff. Kemudian mengintegrasi database user interface dan backend system. Yang SDM yang dibutuhkan adalah application integrator 1 orang, staff supporting 1 orang, dan dikerjakan dalam waktu 2 hari. Sehingga gaji application integrator itu 600.000, staff supporting 160.000. Kemudian yang terakhir itu melakukan pengujian black box, dalam artian ini melakukan testing. SDM yang dibutuhkan itu sistem tester 1 yang dibantu oleh staff administrator dan staff supporting yang masing-masing 1 orang. Dan lama task ini yaitu 2 hari dan gaji untuk sistem tester 300.000 per hari, staff administrator 80.000, staff supporting 80.000. Dan setelah saya total untuk pembayaran SDM, total harganya itu 19.120.000 dan untuk peralatan itu 13.350.000. Sehingga total keseluruhan dalam proyek ini yaitu 32.470.000. Sekian pemaparan materi saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.